Beginilah dampak bermain layang-layang dekat dengan jaringan kabel sutet yang sempat terekam oleh warga. Selain menimbulkan korsleting yang berakibat padam, juga berbahaya bagi pemain layang-layang itu sendiri. Kali ini saya berada di halaman kantor PLN Layan Depok. Dan saya mau klarifikasi terkait listrik padam pas waktu malam minggu. Kita akan masuk ke ruangan menemui pimpinan atau manajer PLN Layan Depok. Untuk itu, Putra Surya Pribadi, manajer PLN ULP Dolopo ketika ditemui oleh Suciamiko, Ketua LPKSM Pasopati Madiun, menjelaskan agar para warga lebih meningkatkan kesadaran dalam bermain layang-layang. Saya dari LPKSM Pasopati Madiun kedatang ke sini mau klarifikasi terkait listrik padam yang serentak pas waktu malam minggu ya. Sesuai dengan tugas LPKSM memberikan informasi kepada masyarakat sehingga informasi itu bisa diterima. Menurut Pak Putra, apa sih penyebabnya ketika listrik itu padam serentak? Kalau kemarinnya malam itu ketika padam serentak, penyebabnya adalah layang-layang yang menyangkut di jaringan sutet di unit-unit transmisi. Itu ada layang-layang yang tersangkut di sana. Kira-kira Pak, dampaknya beberapa kabupaten atau mungkin hanya wilayah Madiun atau mungkin daerah lain? Kalau kemarin malam itu yang padam sangat banyak Pak. Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, kan, terus sampai ke Ponorogo, sampai dengan ke Trenggalek, itu semuanya padam. Semuanya padam. Jadi sekitar ada 8 kabupaten tuh Pak ya? Ada. Serentak waktu itu Pak ya. Terus kalau terjadi seperti itu, apa yang diambil langkahnya dari pihak PLN Pak Putra? Yang jelas kemarin alhamdulillah teman-teman dari PLN baik dari distribusi maupun transmisi langsung secara sigap mencari tahu. Pertama kita harus tahu dulu di mana sumber penyebabnya. Nah, ketika tahu, terus dari pihak distribusi maupun transmisi segera berkomunikasi, segera mencari penyulang yang bebas. Secara bertahap kita alirkan listrik dari gardu induk yang lain yang tidak terkena dampaknya sambil proses perbaikan jaringan yang terkena layang-layang. Gitu. Gini Pak Putra, seandainya ada pihak konsumen yang main layang-layang sehingga tersangkut kepada kabel yang mengibarkan padam listrik ya. Itu sanksinya ada nggak? Sebetulnya kami sendiri saat ini sudah sering sosialisasi ke Polsek, Polres ya terkait masalah layang-layang ini. Secara sanksi kami saat ini hanya bisa berwenang memberikan surat teguran. Kalaupun nanti dampaknya terlalu besar, biasanya kalau kami temukan kami ajak ke Polsek untuk kami laporkan, cuma sebatas itu aja karena PLN tidak mempunyai hak yang lebih lanjut lagi. Oh begitu. Walaupun sudah diatur secara pidana sebenarnya Pak Putra ya. Secara undang-undang ketenaga listrik kan betulnya sudah ada ya. Begitu. Terus himbauan Pak Putra sendiri sebagai manajer Layan Dolopo apa untuk konsumen yang lain yang bisa diterima untuk para konsumen? Saya sebagai manajer PLN Dolopo tidak melarang masyarakat bermain layang-layang. Namun mohon bantuannya untuk bermain layang-layang secara bijak. Setidaknya tempatnya jauh dari jaringan. Lalu kalau main layang-layang jangan ditinggal, terutama ketika malam hari. Biasanya layang-layang itu hanya ditinggal. Ketika ditinggal tahu-tahu angin tidak ada, turunnya ke jaringan sehingga menyebabkan pemadaman. Jadi mohon yang punya layang-layang ketika bermain, awasilah layang-layang Anda. Ketika angin sudah tidak ada, turunkan, jangan dipaksakan terbang, dan carilah tempat yang aman. Begitu Pak Putra ya. Nah, begini teman-teman semuanya atau semua pelanggan PLN, untuk itu lebih hati-hati, lebih waspada. Kesadaran terkait masyarakat sangat penting terkait layang-layang apabila bermain layang-layang di wilayah jaringan listrik. Saya harap pelanggan PLN bisa sadar dengan dampak bermain layang-layang. Seperti itu Pak Putra ya. Mungkin ada pesan-pesan yang lain Pak Putra selain ini? Selain layang-layang, betulnya penyebab
penyebab gangguan PLN itu adalah adanya benda asing yang mengenai jaringan. Tidak hanya layang-layang, tapi bisa juga pohon ataupun bangunan yang dekat dengan jaringan listrik. Untuk itu mohon bantuan kepada masyarakat apabila ada pohon yang sudah mendekati jaringan listrik atau ada bangunan yang mendekati jaringan listrik, mohon berkomunikasi dengan PLN. Kami mohon izin untuk melakukan pemotongan pohon agar jaringan tetap handal dan fasilitas listrik bisa dinikmati dengan nyaman oleh seluruh masyarakat. Nah, gini Pak Putra, terkait masalah pemotongan, kira-kira masyarakat dibebani biaya apa tidak? Oh tidak Pak, kalau Tidak, misalkan memang ada pohonnya yang mendekati, kami setiap hari selalu ada kegiatan rabas. Oh, kami begitu. datang ke sana, terus kami potong, kami amankan setidaknya tidak sampai, kalau angin gitu tidak sampai kena ke jaringan. Oh begitu, jadi tidak ada anggaran untuk pemotongan bebas gitu Pak Putra ya? Bebas. Jadi kalau misalkan ada yang takut pohonnya udah dekat dengan jaringan, pengen dibantu motong, nggak apa-apa, komunikasi Langsung lapor gitu langsung aja. kami bantu. Nah begitu teman-teman semuanya, terkait ada tambahan selain layang yang mengganggu arus listrik, ternyata ada pohon yang mungkin mendekati berbahaya, silakan melapor. Nah, menurut Pak Putra tadi gratis, tidak dipungut biaya. Yang penting konsumen sadar kalau memang itu berbahaya, langsung melakukan mendatangi kantor PLN sehingga tindak lanjut PLN sendiri bisa mendatangi ke lokasi. Nah seperti itu tuh teman semuanya. Mungkin tambahan atau himbauan atau mungkin wawasan terkait masalah PLN sudah dijelaskan. Nah, semoga pertemuan saya dengan Pak Putra siang ini bisa bermanfaat untuk para pelanggan semuanya. Terima kasih. Pasopati News, Madiun.